Sidang perdana kasus dugaan investasi bodong dengan terdakwa Indra Kesuma atau Indra Kents digelar pada Jumat 12 Agustus ini. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini akan digelar secara online. Sidang perdana Indra Kesuma atau Indra Kents digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang kasus dugaan investasi bodong ini akan diadakan secara online. Alasan sidang digelar daring, Indra Kents masih dalam proses pemindahan dari Rutan Bareskrim Mabes Polri ke Rutan Salemba sesuai dengan perintah Pengadilan Negeri Tangerang. Meski demikian, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini akan digelar secara terbuka. Afiliator binomo Indra Kesuma atau Indra Kents akan menjalani sidang perdana hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan kasus penipuan dan investasi bodong. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Siti Badriah. Siti Badriah, kalau kita bicara mengenai agenda hari ini, pembacaan dakwaan, kira-kira Indra Kents akan hadir pada persidangan, mengingat tadi ada prosedur pemindahan dari Mabes Polri ke Rutan Salemba. Kemudian yang kedua adalah kira-kira dakwaan apa saja yang akan dibacakan terkait poin-poin penting yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya Yuda, memang untuk sidang perdana dari terdakwa Indra Kents atau Indra Kesuma terkait dengan kasus dugaan investasi bodong ini memang tadi juga sudah disebutkan oleh Yuda digelar secara online. Mengapa ini alasannya tadi karena saya sudah berbincang dengan beberapa pihak dari Pengadilan Negeri Tangerang. Ini memang dilakukan karena Indra Kents ini masih dalam proses pemindahan yang sebelumnya memang Indra Kents ini tahan di Rutan Bareskrim kemudian dipindahkan ke Rutan Salemba ini berdasarkan perintah dari PN Tangerang. Nah, namun meski memang dilakukan secara online, namun sidang ini tetap dilakukan secara terbuka. Ini artinya para korban dari Indra Kents ini bisa datang langsung mengikuti bagaimana proses persidangan perdana dan mengikuti atau mendengarkan apa fakta-fakta terbaru terkait dengan kasus ini. Namun Yuda, ini sidang baru saja dimulai sekitar 10 menit yang lalu. Dan tadi saya juga mendengar baru menyebutkan bagaimana identitas dari Indra Kents ini. Jadi sehingga untuk fakta-fakta terbaru ataupun poin-poin dari dakwaan ini memang belum dibacakan oleh hakim. Dan untuk sidang perdana kali ini hakim yang memimpin adalah Rahmat Raja Guguk didampingi dengan dua hakim lainnya yaitu Hengki Henry dan juga Lucky Rombot, sehingga nantinya Yuda kita masih akan terus memantau bagaimana proses jalannya persidangan karena sidang dari kasus dugaan investasi bodong dengan terdakwa Indra Kents ini baru saja dimulai dan nantinya saya akan mengikuti jalannya persidangan dan mendengarkan poin-poin atau fakta-fakta terbaru apa yang memang dihadirkan dalam persidangan perdana ini. Namun Yuda, kalau kita bicara apa poin-poin terbarunya, kita harus merefresh dulu bagaimana kasus ini awal mulanya. Memang kronologi dari kasus dugaan investasi bodong binary option ini diawali dari adanya 8 orang korban yang juga memang hadir saat ini, yang mana 8 orang korban ini melaporkan Indra Kents ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan penipuan investasi bodong yaitu binary option, yang mana pada 8 yang menjadi korban, 8 orang menjadi korban ini memang mengaku mengalami kerugian yang cukup signifikan, jumlahnya hingga miliaran, yang mana kerugian ini diakibatkan dari aplikasi binary option yang memang dipromosikan oleh Indra Kents. Dan memang sejalannya kasus ini, awalnya Indra Kents memang dinilai tidak kooperatif karena pada panggilan pertama yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri pada Februari 2022 lalu, Indra Kents ini sempat tidak hadir karena melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun kemudian untuk panggilan kedua, ini Indra Kents datang ke panggilan dari Bareskrim Mabes Polri, namun setelah dilakukan pemeriksaan selama 7 jam, memang Bareskrim Mabes Polri memiliki bukti-bukti cukup untuk menetapkan Indra Kents menjadi tersangka dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri pada saat itu. Dan untuk penelusuran awal yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian, memang polisi telah menyita sejumlah aset yang nilainya hingga 50 bahkan hingga 60 miliar milik dari Indra Kents ini. Adapun hasil dari penelusuran awal dan aset-aset yang disita antaranya ada dokumen, kemudian juga ada akun-akun YouTube yang memang menjadi alat Indra Kents ini mempromosikan binary option, kemudian juga ada 2 mobil mewah, kemudian handphone, 2 bidang tanah dan juga rumah yang berada di kawasan Sumatera Utara. Dan untuk kasus ini sendiri memang Yuda, Indra Kents ini disangkakan dengan pasal berlapis, yaitu diantaranya pasal penipuan hingga tindak pidana pencucian uang, sehingga memang dalam kasus ini Indra Kents ini terancam mendapatkan hukuman
hukuman hingga 20 tahun penjara. Dan nantinya Yuda, kami akan terus memantau bagaimana proses jalanan sidang perdana ini, bagaimana poin-poin baru ataupun fakta-fakta baru yang nantinya akan dibacakan dalam sidang perdana dengan terdakwa Indra Kents. Yuda. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda, Siti Badriah. Kami akan menantikan perkembangan langsung dari Pengadilan Negeri Tangerang. Selamat bertugas kembali.